Pemirsa, pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni selalu menjadi titik kepadatan setiap musim libur Lebaran. Bagaimanakah mencegah horor kemacetan panjang di pelabuhan Bakauheni saat arus balik nanti? Untuk membahasnya masih bergabung Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Bapak Joko Setijo Wardono. Dan juga sudah bergabung juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat malam Mbak Adita. Oke, suaranya belum terdengar Mbak Adita. Ya, apakah masih di mute? Selamat malam Mbak Sulfi. Oke, alhamdulillah sudah terdengar. Mbak Adita, tadi kita sudah melihat bagaimana sekilas gambaran kondisi pelabuhan Bakauheni saat ini, tapi pertanyaan besarnya tentu saja bagaimana antisipasi dari Kementerian Perhubungan maupun pengelola pelabuhan untuk jangan sampai terjadi kemacetan yang sama seperti di Pelabuhan Merak pada saat arus balik nanti. Ya, tentu apa yang sudah kita alami di arus mudik kemarin itu menjadi bahan pembelajaran ya, menjadi evaluasi kami, dan apa yang kemudian sudah diidentifikasi sebagai permasalahan tentu inilah yang nanti akan menjadi fokus bagi kami melakukan berbagai strategi dan juga rencana-rencana operasi di arus balik. Ada beberapa hal yang tadi juga sudah disampaikan, jadi memang yang pertama kita tentu akan mengevaluasi kaitannya dengan bagaimana masyarakat ini bisa membeli tiket secara online, tidak go show, datang langsung ya. Dan ini tentu membutuhkan sosialisasi yang lebih kencang lagi ya dari pihak operator khususnya. Kemudian yang kedua, kita juga akan memecah kepadatan itu tidak hanya di satu pelabuhan, tetapi kita juga akan tambahkan dengan pelabuhan panjang yang ada di Lampung. Jadi ini akan saling membackup antara untuk kendaraan pribadi, kendaraan angkutan maupun roda dua ini bisa terpecah kepadatannya. Lalu yang ketiga, kita juga tentu akan memperhatikan rotasi kapal, karena ini juga salah satu yang diidentifikasi menjadi penyebab kepadatan ya. Rotasi kapal dipercepat, bongkar muat juga nanti akan secara waktu juga akan terus dipastikan ini lebih singkat. Dan selanjutnya tentu juga penerapan seperti delaying system, screening tiket di kilometer-kilometer sebelum masuk ke dalam pelabuhan, ini juga akan ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir tentu adalah tadi karena sudah disinggung ya, terkait dengan angkutan barang. Ini kami kemarin melihat adanya truk-truk yang over dimension overloading atau odol, yang sebenarnya dalam situasi normal pun itu juga dilarang. Nah, sekarang ada pembatasan soal isi dari kendaraan yang boleh berjalan, yang dikecualikan. Tadi sudah disebutkan ada sembako, ada bahan bakar, ada bahan gas, dan sebagainya. Ini akan lebih ketat lagi, Mbak. Polisi sudah akan melakukan law enforcement agar mencegah itu truk-truk besar ini masuk, apalagi yang odol dan apalagi yang mengangkut barang-barang yang sebenarnya tidak dikecualikan. Jadi ini yang akan kami upayakan dan tentu akan dilaksanakan bersama lintas sektor. Tetap Korlantas ini akan menjadi yang betul-betul memimpin di lapangan, sementara secara regulasi ini dari Kementerian Perhubungan akan berada di depan, tapi dalam implementasinya tentu ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya dari pihak Polda Lampung, dan juga tentu bersama Balai Transportasi Darat yang akan menghandle soal penyeberangan di Lampung. Kira-kira itu Mbak yang kami siapkan, dan tentu ini butuh sekali lagi dukungan semua pihak ya, kolaborasi dan sinergi semua pihak. Oke, Mbak Adita, terkait dengan masalah utama banyak itu penumpang yang go show beli tiketnya. Kalaupun sudah diantisipasi, sudah diwanti-wanti masih terjadi, apa yang akan dilakukan Mbak Adita? Ya itu tadi, gunanya delaying zone dan juga beberapa titik-titik tempat akan dilakukan screening terhadap tiket, itu akan dipastikan untuk tidak keburu masuk ya Mbak. Karena memang di waktu arus mudik kemarin, ini ketika di screening tetap berkeras masuk ya. Ini tentu akan kita pastikan masyarakat yang tidak pegang tiket, jangan sampai terlalu dekat kepada pelabuhan, itu sudah bisa dicoba dikeluarkan lah dari jalan tol khususnya. Supaya sekali lagi tidak memenuhi jalan-jalan tol yang akan masuk ke pelabuhan gitu. Jadi memang ketegasan itu penting ya, dan juga sekali lagi ini sudah sejak jauh hari sebenarnya pihak ASDP sebagai operator sudah meminta mereka membeli online. Dan saya mendapatkan informasi Mbak, khususnya untuk yang eksekutif itu tanggal 15 sudah habis sampai dengan tanggal 15. Nah ini jadi jangan paksakan gitu. Kalau sudah jelas habis ya jangan istilahnya coba-coba gitu ya untuk datang ke pelabuhan. Karena memang sudah tidak tersedia lagi gitu ya, daripada nanti terjadi lagi seperti arus mudik kemarin.
Itu Baik. yang akan dilakukan, Mbak, dan sekali lagi polisi akan lebih meningkatkan ketegasan di lapangan untuk melakukan tadi, meskipun pendekatannya persuasif, tetapi memang Oke. harus lebih tegas. Baik, oke. Pak Joko, Mhm. masalah klasik yang selalu terjadi setiap musim arus Lebaran, apakah pendekatan-pendekatan yang sudah direncanakan akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan maupun pihak pengelola pelabuhan, termasuk juga polisi nanti di lapangan, itu akan efektif atau harus ada pendekatan lain, terobosan baru yang untuk menangani persoalan klasik setiap arus mudik ataupun arus balik nanti? Ya, saya kira kalau persoalan di Merak ini sebenarnya tahun lalu itu sudah cukup bagus dengan ada pemisahan sepeda motor dari Ciwandan, kemudian roda 4 dan bus itu di Merak, dan sebagian dari angkutan barang juga ada. Angkutan barang waktu itu di Ciwandan itu sudah cukup bagus lah, artinya sudah lancar. Jadi antrian di jalan tol kalau lihat tahun lalu tidak ada, gitu ya, tidak seperti tahun ini sampai dengan 5 kilometer. Nah, masalahnya antisipasi ketika ada kenaikan ini yang kurang kemarin, ditambah juga ketegasan terhadap pemudik yang tidak memiliki tiket pada saat keberangkatan. Itu yang menjadi persoalan sehingga mereka bisa masuk, kemudian kasihan juga yang sudah punya tiket dan akhirnya dari sistem yang ada yang harus dilakukan pada saat berangkat itu mudik itu tidak bisa berjalan maksimal. Itu yang jadi persoalan. Jadi ada penambah volume. Di samping itu juga akses masuk ke Merak ini berbeda dengan di Bakauheni. Jadi agak lebih sempit lah. Jadi perlu pemikiran untuk dilebarkan lagi. Tapi mungkin nggak lahannya ada, ya. Nah, tapi kalau dari Bakauheni selama ini kami melihat jauh lebih baik, apalagi arus balik. Ya, tapi tentunya ada pemisahan. Nah, saya kira antara penumpang sama barang, karena di sana juga ada pelabuhan sendiri untuk barang, itu bisa dipisahkan, tidak mengganggu arus penumpang untuk arus balik ini. Karena prediksinya kan meningkat ini kan, sesuai dengan yang mudik, tentunya balik juga sama, cuma mungkin kalau balik lebih melandai seperti itu. Oke, baik. Mbak Adita, soal ketegasan di lapangan ini juga suka menjadi momok ya. Bagaimana koordinasi antar stakeholders untuk memantapkan ketegasan di lapangan apabila nanti ada masalah-masalah yang terjadi di lapangan? Ya, betul, Mbak. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Joko ya. Memang salah satu isu ini adalah bagaimana kita menghadapi masyarakat yang Iya, memang sudah sangat ingin pulang ya pada saat mudik kemarin dan nanti juga waktu balik tentu ingin cepat sampai ya di kota tujuan. Ini biasanya memang pendekatannya harus lebih persuasif tetapi tegas gitu ya. Kita juga tentu harus bisa empati juga. Mereka kan memang pengen sampai tujuan ya. Tetapi kalau memang ternyata persyaratannya tidak mereka penuhi atau mereka berkeras yang akhirnya dampaknya membuat kemacetan baru, ya memang petugas mau tidak mau harus tegas dengan cara tadi ya tetap persuasif. Ini memang sudah kami tegaskan di dalam setiap rakor. Besok Mbak Zulfi, ini Pak Menhub bersama Pak Menko PMK serta Kakor Lantas dan Kapolda akan meninjau langsung Bakauheni dan memastikan ya bahwa semua strategi dan rencana operasi itu satu persepsi semua unsur ya, ya, baik ya. itu di Kemenhub, di kepolisian daerah, Korlantas, operator, itu harus satu persepsi. Dan bagaimana penanganan terhadap masyarakat yang memang masih bersikeras pun juga harus satu persepsi gitu, untuk bisa kita tegas gitu di lapangan. Jadi ini salah satu cara sebenarnya kita koordinasi, menyamakan persepsi, dan itu tadi ketika di lapangan juga semua konsisten Mbak gitu ya. Jangan ada di sisi sini memberikan toleransi nanti di tempat Ya. lain ternyata dilarang dan sebagainya. Jadi ini yang akan kita pastikan dan besok kami akan langsung melakukan rakor di lokasi di Bakauheni. Sekaligus untuk memantau juga kesiapan secara infrastrukturnya ya dan juga pelabuhan panjang yang nanti akan menjadi backup dari pelabuhan di Bakauheni. Baik, terakhir Mbak Adita soal tadi rotasi kapal supaya bisa lebih cepat. Itu apa yang akan dilakukan, Mbak? Ya, ini sebenarnya adalah yang kita terapkan ketika arus mudik kemarin ya. Ya. Rotasi kapal dalam arti kapal ini bisa lebih cepat untuk kembali mengangkut penumpang karena pada saat itu kepadatan kan di Merak. Ketika sudah sampai Bakauheni, yang biasanya dia akan membongkar, artinya menurunkan penumpang dan kemudian memuat penumpang lagi, pada saat itu rotasinya diperpendek dengan tidak mengangkut penumpang langsung kembali ke Merak. Nah, bisa jadi ini nanti juga akan kita terapkan lagi, Mbak, sambil melihat situasi ya. Meskipun seharusnya untuk saat ini
dengan asumsi masyarakat juga sudah terinformasi mengenai jangan berkeras dan sebagainya, dan volume dari penumpang bisa dilihat dari pembelian tiket, ini seharusnya yang kemarin terjadi itu bisa kita minimalisir. Tapi kalaupun kepadatan itu terjadi, bisa saja rotasi nanti kita berlakukan lagi seperti pada saat mudik kemarin. Jadi semua rencana-rencana ini memang ada yang sifatnya situasional, ada yang sifatnya itu mandatori akan dilakukan. Nah, ini Oke. memang nanti leading akan ada di tentunya teman-teman yang ada di lapangan ya, baik itu di Ya. Balai Transportasi Darat maupun juga dengan pihak kepolisian dan tentu operator. Baik, kalau begitu mudah-mudahan arus balik nanti bisa lebih lancar. Terima kasih juru bicara Kementerian Perhubungan Mbak Adita Irawati dan juga pengamat transportasi MTI Pak Joko Setijo Warno sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.